A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibina rabbil alamin. Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabarruk satu pelajaran aja, tapi mungkin satu pelajaran setengah ya, sampai insyaallah sampai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa qudratuhu yata'allaqu bi jami'il maqdurat li'anna al-illata al-muhwijah ilaihi hiya al-imkan wa nisbatu dhatihi ila al-jami' bisawiyyah fayakunu qudratuhu amma. Aqulu lamma thabata kaunuhu qadiran fil jumlah syar'a fi bayani umumi qudratihi wa qad naza'a fihi al-hukama haitsu qalu innahu wahidun la yasduru anhu illa al-wahid was-sanawiyah haitsu za'amu annahu la yaqdiru ala asy-syarr wan-nizam yani nizamiyah haitsu i'taqada annahu la yaqdiru ala al-qabih wal-balkhi haitsu mana qudratuhu ala misli maqdurina haitsu mana qudratuhu ala misli maqdurina wal jubaiyan haitsu ahala qudratuhu ala aini maqdurina wal haqqu khilafu dzalika kullihi wad dalil ala ma adainahu annahu qad intafa al mani' binisbah ila dzatihi wa binisbah ila al maqdur fa yajibu ta'alluqu al-am. Salah satu pembahasan yang sangat menarik menurut saya, yang terindah pembahasan Tuhan itu yang terindah, tapi tergantung cara melihat keindahannya. Sepertinya tiga itu, satu tapi indah semua loh ya. Jadi yang banyak membuat kunci-kunci kehidupan, walaupun semua juga demikian pembahasan Tuhan, itu adalah pembahasan zat Tuhan dan pembahasan ilmu Tuhan, lalu pembahasan kudrat Tuhan. Kalau hidup Tuhan itu tidak banyak membongkar kunci-kunci kemajhulan atau kebekuan pada kita. Tapi seakan-akan kalau pembahasan seperti kehidupan Tuhan itu seakan-akan berhubungan dengan Tuhan saja deh gitu. Tapi kalau zat Tuhan itu kemana-mana itu, karena muslimin pada umumnya banyak pandangannya terhadap zat Tuhan. Irfan, filosof, mutakallimin, pokoknya ajib garib itu. Yani pembahasannya penuh keajaiban, penuh keindahan, penuh pembahasan, penuh polemik dalam kaum muslimin. Yang kedua setelah zat Tuhan itu ilmu Tuhan. Nah, ilmu Tuhan ini kemana-mana loh. Indah sekali, insyaallah nanti saya akan tambahkan di pembahasan ilmu Tuhan. Dan salah satunya adalah kudrat Tuhan. Kalau zat Tuhan itu kemana hubungannya? Kepada misalnya masalah apakah Tuhan itu benda apa tidak. Sebab muslimin masih ada yang kebendaan, masih mengenal Tuhan sebagai kebendaan. Kebendaan dalam bendanya sendiri gitu. Seperti yang dikatakan Komarudin kemarin, itu bahasa-bahasa yang umum itu. Allah punya waktu tersendiri, punya kondisi sendiri gitu. Makanya Anas lalu sering anak pangkas tuh orang begitu di lapangan di Indonesia. Jadi Allah terikat dengan waktu, tapi bukan waktu kita. Ada pangkas, cara memangkasnya bagaimana? Tanyain aja. Waktu Tuhan itu, waktu kita kan buatan Tuhan, jelas kita terikat dalam waktu kita. Waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu Tuhan bukan? Bukan. Makhluk Tuhan apa bukan? Makhluk.
Ya kalau makhluk bagaimana bisa makhluk lalu mengikat kholiknya, akibat lalu mengikat sebabnya, sekalipun dia namakan waktu Tuhan. Begitu juga bahasa-bahasa ini dipakai memang umum. Di mana lagi dipakainya? Dalam melihat Tuhan nanti di akhirat. Tuhan tuh bisa dilihat dengan mata, tapi lain. Tuhan tidak sama dengan kita. Loh, ya, setiap yang dilihat pasti benda, pasti terikat, pasti di depan, tidak di belakang. Berarti dia terikat dengan depan. Itu jawabannya. Nah, masalah-masalah seperti kata-kata tadi, punya waktu tersendiri, keadaan tersendiri, di samping Tuhan, di samping masalah Syiah Sunnah misalnya, atau filosof dan bukan filosof, di masalah akhirat itu juga ke bawah-bawah. Mutakalimin Syiah sesama Syiah itu berbeda. Mereka mengatakan nanti di sana bendawi, jasmani surga nerakanya, tapi bukan jasmani seperti di dunia. Nah, itu. Kayak begitu itu. Lalu kita bilang, jasmani, apa jasmani? Jasmani itu kan memiliki panjang lebar tebal. Dunia akhirat kalau kamu mengatakan jasmani, ya pasti punya panjang lebar tebal. Kalau jasmani di akhirat tidak punya panjang lebar tebal, itu tandanya rohani. Sebagaimana yang dikatakan para filosof, bahwa di sana jasmani barzakhi. Jasmani barzakhi yakni apa? Tidak memiliki panjang lebar tebal, dia memiliki bentuk tapi tidak memiliki volume. Itu kalau pembahasan zat Tuhan. Kalau pembahasan ilmu kudrat Tuhan, kemana ini? Seperti kudrat Tuhan ini macam-macam. Antara Syiah dengan Syiah pun masih berbeda. Seperti sekarang ini, mutakalimin Syiah dengan filosof Syiah berbeda. Kalau misalnya filosof Syiah mengatakan Tuhan tidak mencipta kecuali satu yang langsung, yang lainnya tidak langsung. Tapi mutakalimin Syiah mengatakan tidak, langsung, semua langsung, tidak ada masalah. Jadi kekuatannya, jadi kudrat Tuhan ya ta'allaku bi jami'il makdurat, bahwa kudrat Tuhan berhubungan, bersentuhan dengan seluruh yang mungkin. Itu insyaallah nanti akan dibahas. Nah, kemana lagi pembahasan kudrat ini? Apa berhubungannya? Di masalah apa? Qada dan qadar. Pertama ya, kudrat Tuhan itu berhubungan dengan baik apa buruk. Macam-macam sudah akwal di sini. Ada yang mengatakan apa? Yang dicipta Tuhan satu, filosof. Yang dicipta Tuhan semua. Ada yang dicipta Tuhan yang baik saja, yang buruk tidak. Wa sanawiyah haitsu za'amu annahu la yaqdiru 'ala syarr. Sanawiyah mengatakan apa? yakni Allah tidak kuasa untuk mencipta yang jelek. Gitu. Nah, tapi ini tidak sederhana loh. Dia kan mengatakan apa? Kuasa. Kalau mutakalimin Syiah mengatakan kuasa, tapi tidak mencipta. Benar apa enggak ini? Perkataan benar. Benar. Ya. Salah. Menurut mutakalimin seperti itu. Orang Sanawi mengatakan Allah tidak mampu mencipta yang jelek. Tidak maslahat. Kalau mutakalimin Syiah mengatakan mampu, tapi tidak mencipta. Karena tidak maslahat. Itu salah. Terus jelek ada enggak? Nah, makanya mereka jungkir balik membuktikan misalnya ketidakadaan keburukan, atau mengatakan keburukan tapi Tuhan tidak mencipta. Nah, bisa kena sekat. Kalau Tuhan tidak mencipta, lalu siapa yang mencipta buruk? Berarti ada dua Tuhan. Tuhan Allah mencipta yang baik, ya, yang buruk dicipta sama kita. Zina kita yang mencipta, bukan Tuhan. Nah, makanya apa? Kunci tertingginya untuk memecahkan kudrat Tuhan di situ pakai apa? Amrun baina amrain. Nah, amrun baina amrain itu pun masih dua tingkatan. Amrun baina amrain yang sederhana. Amrun baina amrain yang sederhana bagaimana? Allah tidak Allah tidak memaksa orang untuk melakukan sesuatu, tapi juga tidak membebaskan secara mutlak. Nah, jadi kalau Jabariyah kan mengatakan semua perbuatan kita ini ditentukan Tuhan. Nah,
Kalau Mu'tazilah mengatakan tidak ditentukan Tuhan, kita bebas. Datang Syiah, bagaimana Syiah? Kita di tengah katanya. Tengahnya bagaimana? Tengahnya ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang umum, ini yang sederhana. Yang mana yang umum dan sederhana? Bahwa kita tidak ditentukan Tuhan, tapi tidak bebas mutlak. Baik buruknya yang kita lakukan ini tergantung kita. Tapi tidak seperti Mu'tazilah, yang Tuhan tidak ikut campur. Dia ikut campur dalam perbuatan buruk dan baik kita. Itu. Dia ikut campur dalam perbuatan baik buruk kita, Tuhan. yakni izin takwininya itu ada. Jadi perbuatan baik buruk itu makhluk Tuhan juga. Kan makhluknya makhluk bagi Khaliqnya. Akibatnya akibat pula bagi sebabnya. Nah, ketika manusia melakukan zina dan melakukan kawin atau sholat, dia melakukan perbuatan buruk dan baik. Perbuatan buruk baik ini buatan manusia, ciptaan manusia, akibat manusia. Tapi akibatnya akibat, karena akibatnya akibat pula bagi sebabnya. Jadi karena sebabnya manusia adalah Tuhan, akibatnya manusia juga akibat bagi Tuhan. Berarti perbuatan zina dan perbuatan sholat tadi juga makhluk Tuhan. Nah, itu amrun bain amrain yang sederhana. Dia makhluk Tuhan, tapi Tuhan tidak bertanggung jawab. Karena apa? Yang menentukan zina dan sholatnya manusia. Nah, gitu. Kalau seni lain, Tuhan ngasih potensi. Nah, jadi potensi ini bisa ke sholat, bisa ke zina. Itu sudah. Kalau di Syiah, Allah dalam potensi itu. Bukan ngasih potensi kayak baterai gitu terus jalan hidup, enggak. Tidak lepas manusia dari Tuhan. Jadi sebabnya, jadi zina dan sholat itu makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, tapi melalui manusia. Nah, tapi karena ciptaan Tuhan melalui manusia tidak sama dengan ciptaan Tuhan melalui telur ayam. Tuhan mencipta ayam dari telur ayam, Tuhan mencipta zina dan sholat dari manusia. Nah, telur ayam tidak punya ikhtiar, maka sepenuhnya tanggung jawab Tuhan. Ayam itu ternyata nanti beracun, meracuni manusia, membuat misalnya, atau misalnya telur itu ternyata terus ayamnya yang keluar, ayam misalnya memiliki bakteri, kemudian meracuni sejuta orang mati. Ya, Tuhan bertanggung jawab itu. Nanti yang sejuta orang mati itu akan diberi ampunan, akan diberi fulan-fulan sama Tuhan. Sebagai gantinya, dia telah menanggung kerugian daripada ciptaan Tuhan yang berupa ayam, yang melalui telur, yang telurnya tidak punya ikhtiar. Tapi kalau sholat dan zina, ini memang makhluk Tuhan, tapi melalui manusia. Nah, manusia tidak sama dengan telur. Dia punya ikhtiar, punya akal, pengertian. Dan Tuhan sudah ngasih syariat, ngasih bimbingan fitrawi lagi di dalam dadanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengajari baik buruknya apa. Di samping itu ngasih agama juga. Nah, jadi yang bertanggung jawab siapa? Manusia. Ini tapi masih, ini sudah kelas tinggi loh, tapi ini masih tingkatan tidak terlalu tinggi. Itu terlalu tinggi, yang sangat tingginya di mana ya? Pamungkasnya semuanya di irfan. Amrun bain amrain, yakni apa? Yakni bahwa semua yang terjadi, jadi kita ini hanya apa? Hanya mazhar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dijaber karena tidak ada kita. Kita juga tidak ikhtiar karena tidak ada kita. Jadi amrun bain amrain, yakni kita tidak jaber dan kita tidak ikhtiar. Kenapa tidak jaber? Karena tidak ada yang dijaber siapa? Orang yang ada hanya Allah. Jabirnya ada, majburnya tidak ada. Mukhtar juga begitu. Mu'tazilah kan ikhtiar mutlak. Jabir di majbur aja nggak bisa, apalagi mau ikhtiar. Orang tidak ada. Nah, jadi itu amrun bain amrinnya, insyaallah di suatu tempat nanti mungkin ada pembahasan itu. Jadi ini pembahasan kudrah kemana-mana, termasuk ilmu. Ilmu ini juga kemana-mana bawa kunci. Batu ini punya ilmu enggak? Gelas ini punya ilmu enggak?
Itu bertingkat-tingkat orang mengatakan. Ada yang mengatakan tidak punya ilmu. Ada yang mengatakan punya ilmu tapi dimensi ruhnya. Karena semua benda memiliki ruh. Yang bertasbih kepada Allah itu ruhnya. Dia yang punya ilmu. Kalau materi karena parokande, karena cerai-berai, tidak hadir kan? Ilmu kan hadir. Hadirnya sesuatu, yakni hadirnya objek ilmu pada subjek ilmu, pada pemilik ilmu. Nah, kalau materi panjang lebar tebal, panjangnya tidak mengenal tebalnya, tebalnya tidak mengenal lebarnya. Sisi depan tidak mengenal sisi belakang, belakang tidak mengenal depan, karena tidak saling hadir. Proton tidak mengenal neutron, neutron tidak mengenal elektron. Atom yang sangat kecil tidak hadir sesama lain. Bagiannya tidak hadir pada bagian lain. Bagaimana mengerti dirinya? Nah, dengan demikian maka yang berilmu hanya non materi. Tapi apa? Malah saudara mengatakan tidak, hatta materi punya ilmu. Kenapa? Karena ilmu Tuhan dengan dirinya apa? Nah, satu. Jadi kalau kita bilang Tuhan ada, Tuhan berilmu, itu sama. Sinkhiyah. Jadi kehakikatan yang satu, kehakikatan yang sama. Jadi ketika kan ilmu itu kan berderajat, no? Dari derajat yang paling rendah sampai paling tinggi. Paling rendahnya ilmunya siapa? Batu. Tapi dari dimensi rohaninya, bukan dari dimensi jasmaninya. Seperti badan kita ini kan tidak berilmu menurut umumnya filosof. Yang berilmu ruhnya. Batu juga begitu. Yang berilmu, yang berzikir itu ruhnya batu, bukan batunya dari sisi jasmani. Nah, akhirnya Mullah Sadra membuktikan ilmu yang tertinggi di mana? Sepakat semua di Tuhan. Nah, ilmu yang di Tuhan itu hakikat wujud Tuhan. Nah, manakala ilmu hakikat wujud, perhatikan baik-baik ini dalilnya. Ketika ilmu itu sama dengan wujud, dan wujud itu bergradasi, berarti ilmu itu juga bergradasi. Nah, ketika wujud terendah itu adalah batu yang parokande, nah, dalam keparogandiannya itu ada ilmu. Tidak harus dilihat dari dimensi rohaninya. Salahnya ilmu Tuhan dengan diri Tuhan sama. Seandainya ilmu Tuhan dengan zat Tuhan itu berlainan, maka tidak terjadi ini gradasi ilmu. Tapi akibatnya apa? Tuhan berdimensi. Ada dimensi ada dimensi ilmu. Kalau ada dua dimensi aja, masing-masing terbatas dan terjebak kepada keterbatasan Tuhan. Nah, akhirnya apa? Kita mengatakan wujud yakni ilmu, ilmu yakni wujud. Nah, lalu dikejar sama Mullah Sadra, ketika ilmu yakni wujud, wujud yakni ilmu, kenapa kamu di batu tidak berani mengatakan wujud yakni ilmu, ilmu yakni wujud? Sementara kita batu itu kita sudah kesampingkan. Kalau di filsafat tinggi Mullah Sadra, yang namanya esensi itu sudah dibuang jauh-jauh. Yang dipegang hanya wujud. Ini juga pelik ini dalam masalah filsafat nanti. Esensi itu sejauh mana? Kalau masa iya esensi masih ada. Pohon ini ada. Kalau Mullah Sadra mengatakan pohon tidak ada. Yang ada hanya pohon, padahal belum relevan. Yang ada hanya ada. Jadi pohon ada itu ada ini adalah pohon. Yang kedua, jadi dari pohon itu ada dibawa menjadi ada ini pohon. Yang kedua, dibawa lagi pohon tidak ada. Nah, nanti pembuktiannya di lain tempat. Yang ada hanya ada. Nah, ketika yang ada hanya ada, berarti batu sebagai batu nggak ada. Yang ada hanya ada. Yang ada di batu. Nah, sementara ada bergradasi. Dan di puncaknya sana ada hakikat ilmu. Bagaimana ada di sini hakikat ilmu? Itu. Jadi kemana-mana ini semua yang akan kita pelajari poyeh-poyeh ini. Ini pokok-pokok, katakanlah ini airport, tempat landing, tempat take off-nya, pelajaran kemana-mana. Kalau ini tidak muhkam antum pegang, nanti di sana berantakan di filsafatnya. Sebentar, ilmu materi itu maksudnya ilmu tentang dirinya sendiri atau ilmu tentang yang lain? Nah, itu tidak dibahas, yang penting berilmu. Sebab dalam pembahasan ilmu, Mullah Sadra ini membuktikan bahwa ilmu itu non materi. Makanya Mullah Sadra yang paling dikenal membuktikan apa? Bahwa ilmu, pemilik ilmu, dan ilmu itu satu.
objek ilmu, pemilik ilmu dan ilmu itu satu. Karena non materi. Tapi di tempat lain ceritanya dia berkata lain. Nah itu. Jadi harus betul-betul belajar dengan guru yang mumpuni. Jadi nanti antum kalau belajar asfal jangan belajar ke yang tidak mumpuni, belajar ke yang mumpuni. Kaset-kaset itu didengarin. Anggaplah belajar ke ustadz yang mumpuni, tapi kasetnya orang yang gurunya orang mumpuni itu seperti Abu Jawudi itu harus didengarkan. Itu alhamdulillah sekarang udah di CD-kan apa semua, dan sebagian kami sudah punya di Indonesia CD-nya, nabung tinggal ngopi-ngopi kalau nggak sempat bawa. Tapi ini perjalanan panjang, makanya antum jangan mentargetkan belajar di KUM 5 tahun. Jangan mencetak nasib sendiri. Ikatkan diri antum sama Allah. Nanti apa hasilnya, apa kata nanti? Halangannya kayak apa? Ya, tidak usah dipikir. Itu. Jadi konsenkan ke itu. Jauh nih perjalanan ini. Jadi anak memberikan wawasan ini karena antum sudah dewasa dan membuat insyaallah semangat sehingga tahu arahnya pembahasan ilmu itu kemana nantinya, kudrat itu kemana aja, manfaatnya besar sekali. Jadi harus muhkam gitu. Nah, dalam kajian yang terkhusus kita ini, di sini jelas ini ilmu kalam ya, ilmu kalam Syiah. Ilmu kalam Syiah ini memang tidak murni. Sebenarnya ilmu kalam itu adalah globalnya cara berpikir naklis. Cara berpikir naklis. Yani dia itu menyandarkan pikirannya kepada Quran dan hadis. Nah, ini ada dua ini. Berpikir naklis ini ada dua. Ada yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim. Yang ekstrim itu seperti salafi, seperti khawarij, kayaknya itu ekstrim. Asy'ari, tidak boleh gunakan akal. Pokoknya apa kata Quran. Makanya kan kita bahas itu. Kamu itu membahas Quran atau membahas pahamanmu. Dari mana kamu tahu kalau yang kamu pahami itu benar menurut Quran? Yang itu. Ini yang ekstrim nih, kalam ekstrim. Pokoknya Quran deh, yang tak dari Quran kafir, wah dibunuh malah. Itu halal darahnya malah. Akhirnya apa? Hampir semua orang dihalali kecuali kelompoknya dia. Mereka tidak sadar bahwa yang mereka pahami belum tentu ayat Tuhan. Dari mana mereka tahu kalau itu ayat Tuhan? Yang kedua, ilmu kalam yang tidak ekstrim. Nah, ilmu kalam yang tidak ekstrim ini menggunakan akal juga, tapi tempat landing dan take off-nya tetap Quran. Nah, ini biasanya ulama kita Syiah. Nah, di hadapannya mereka siapa? Filosof Syiah, filosof muslimin. Nah, kalau filosof muslimin tidak takut dia menggunakan akal. Nah, kaidah-kaidah akal dipelajari, rumus-rumus akal dipelajari. Dengan rumus-rumus akal yang sudah matang itu, mereka baru mencoba untuk memahami Al-Quran. Akhirnya dituduh sama yang ilmu kalam yang tidak ekstrim tadi. Kalau yang ekstrim sudah semuanya, yang ilmu kalam ekstrim semuanya selain yang punya dia udah salah, udah. Mungkin kafir, musyrik, murtad, tidak tahu apa pokoknya julukannya. Tapi kalau orang mutakallimin yang tidak ekstrim ini, yang masih menggunakan akal, tetap menyerang yang filosof ini. Mereka mengatakan apa? Bahwa para filosof ini telah menakwil Quran dengan ra'yu, dengan pikirannya dia. Man fasara al-Quran bi ra'yihi falitayya makanahu finnar. Barang siapa yang mencoba untuk menafsirkan Quran dengan akalnya sendiri, maka siap-siaplah dia masuk neraka. Duel sepanjang sejarah ini dua pemikiran Indonesia. Gitu. Sampai sekarang. Anda kalau sudah menyentuh pembahasan filsafat, dinasihati dari dalam hatinya, dinasihati sama teman mau bahas Anda yang menolong Anda dalam usul fikih.
yang membimbingannya selama kurang lebih 3 tahun. Teman diskusi, guru lah, lebih cenderung ke guru daripada teman diskusi. Kalau sudah masuk bab filsafat, kemarin masih dinasihati lagi ketika Ana cerita bahwa Ana sekarang ada tambahan kerjaan ini, rekaman TV, apa akhlak, mubarakit bahasa wali bahsi falsafina kunya salbi taufiki kulli misy. Dia bilang begitu. Nanti kau akan dicabut taufiknya dari Allah, oleh Allah. Dan kalau sudah dicabut secara menyeluruh, habis sudah kamu. Aku tidak mau nakut-nakutin loh. Ana senyum saja karena memang sudah tiap tahun debat misalnya filsafat dan bukan filsafat ini. Gitu. Jadi pemikiran ilmu kalam di Syiah ini ada yang istilahnya memang mungkin tidak se-ekstrim Asy'ariyah atau Salafiyah atau Wahabiyah misalnya, tapi dia sendiri sebenarnya kalau di kacamata argumentasi akal ekstrim boleh dikata. Pernah diadu di situ. Jadi gurunya temenan ini namanya Sayyidan. Diadu sama, bukan diadu ilmu biasa. Ayatullah Sayyidan ini diadu sama Hujatul Islam Fayazi. Terus ada temannya Fayazi, teman sekelas, Ana punya videonya kalau mau lihat juga, musalsal itu. Jadi diadu pemikirannya itu di situ, gitu di Hauzah. Jadi ini pokoknya ajaib garaib sudah. Jadi bukan garib tok, tapi betul-betul garaib. Jadi masalah ilmu ini makanya harus selalu lapang dada. Nah, dalam pembahasan yang sekarang ini, jadi ilmu kalam sudah tahu ya, ekstrim, ada yang tidak ekstrim, tapi tetap pijakannya itu nakli, yakni Quran hadis. Bukan berarti filosof tidak menggunakan Quran hadis, tapi sebelum menggunakan Quran hadis, apa? Dia akalnya itu dibenahi dulu cara berpikirnya. 1 tambah 1 bisa nggak 5? Kalau nggak bisa ya udah 1 tambah 1 2. Nanti kalau ada ayat mengatakan 1 tambah 1 5, dia berani menakwil itu. Tapi kalau ilmu kalam enggak, pokoknya 5 deh. Apa kata Tuhan? Memangnya lu siapa? Gitu. Lu tahu apa? Kalau Tuhan bilang ayatnya jelas, wadih, dohirnya 1 tambah 1 5, selesai. Tuh. Nah, nanti kita pelajari, barangkali nanti kita akan ngerti. Kalau filosof enggak bisa 1 tambah 1 2. Kalau Tuhan mengatakan 1 tambah 1 5, pasti ada maunya lain. Yani ada maksud batin. Nah, jadi kita tidak boleh menafsir dengan lahiriahnya. Contohnya ada, misalnya ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Tuhan mengatakan apa sama iblis? Kenapa engkau tidak mau sujud kepada yang kubuat dengan 2 tanganku? Kalau nggak salah di khalaqtuhu biyadayya. Iya, 2 tangan Tuhan mengatakan. Atau misalnya wajah rabbuka wal malaikatu saffan. Saffa apa? Begitu ada ayat ya, kalau nggak salah. Nanti di akhirat Tuhan dan malaikat datang berbaris. Nah itu kalau di mutakallimin Sunni berbaris betulan, walaupun tidak semua Sunni mungkinnya. Nah, yang itu mutakallimin ekstrim. 2 tangan. Lu mau apa? Orang Tuhan bilang biyadaya dengan 2 tangan itu lu mau apa? Itu siapa lu? Siapa kamu? Nah, di Syiah juga begitu, tapi bukan di kedua tangan. Di kedua tangan di ilmu kalam ekstrim, di ilmu kalam yang tidak ekstrim di Syiah sudah pokoknya yang namanya jismiyah udah dibuang sudah. Tapi banyak lagi hal-hal yang berduel antara filosof dan mutakallimin Syiah, dua-duanya Syiah. Bukan di bab jismiyahnya Tuhan, seperti ukhrawinya Tuhan. Allah mengatakan nanti ada air mengalir, ada madu, ada bidadari, kalau mau apa?
Lu tafsirkan misalnya apa? Barzakhi. Yang itu. Kamu tafsirkan bahwa akhirat itu apa? Rohani. Jasmaninya jasmani barzakhi kayak yang kita lihat dalam mimpi. Bukan bendawi, Tuhan yang bendawi. Dikejar sama filosof misalnya itu. Kalau materi ya madunya rusak. Lain mah ini. Nah, itu yang saya singgung tadi. Ini madu lain di sana hukumnya. Loh kalau materi kan materi. Kalau makan gendut, atau beol. Berarti kotor surganya. Harus bawa banyak sepiteng. Enggak katanya, di surga enggak pakai sepiteng. Kalau begitu gendut kamu, tinggi kamu. Enggak juga katanya. Pokoknya di sana materi, tapi materinya lain dengan dunia. Loh, apa ini? Kalau mau materi ya volume tambah volume, 2 volume. Yang Anda contohkan 1 tambah 1 5 itu bukan itu, tapi ini. Kalau di kacamata filosof, ini 1 tambah 1 5 ini. Dia mau mengatakan apa? Tuhan mau mengatakan apa? La yatakawwat. Di Quran ada. Mereka tidak beol nanti di sana. La yatakawwat. Mereka tidak beol di akhirat, kata Tuhan. Nah, tapi tidak besar. Tidak membesar. Kalau membesar kan repot. Kalau ada orang masuk surga dari neraka, diadab 1000 tahun masuk ke surga, tidak bisa kenali temannya. Dia kecil, temannya udah gede karena makan terus. Tidak beolnya di daging. Katanya makanannya sari, jadi daging. Dia takwil lagi, tidak, ini mah lain. Apelnya lain, ayamnya lain. Ya, memang lain, tapi yang namanya volume, apel 1 kilo, dimakan ke perutmu yang kamu beratnya 100 kilo, kamu akan menjadi 101 kilo. Ayam 2 kilo, kalau dimakan kamu, beratnya kamu 70 kilo, pasti beratnya kamu menjadi 72 kilo. 1 tambah 1, 2 pasti. Tapi kamu mau bilang 1 tambah 1, 1 dalam materi. Tidak bisa. 1 tambah 1, 5. Tidak bisa. Beol kagak. Makan ayam sak kenyang, sak banyak-banyaknya tidak bisa kenyang, lezat terus, tidak membesar, tidak gendut. Itu berarti kan volume tambah volume sama dengan 0 volume. Itu kan berarti bukan materi. Oh enggak, ini materi katanya. Kalau materi volume tambah volume ya 2 volume dong. Kamu pasti gendut atau meninggi. Nah itu. Jadi bawanya nanti ke situ. Nah kalau filosof berani menakwil langsung. Ini maksudnya Tuhan bukan materi ini. Itu. Karena materi 1 liter tambah 1 liter 2 liter. Berat orang 100 kilo makan daging, apalagi di akhirat bisa makan sapi 1. Sapi 1. Kalau beratnya 200 kilo, kamu yang 100 kilo menjadi 300 kilo. Ini itu kata filosof. Kalau materi. Itu. Oh enggak, kalau enggak berarti bukan materi. Enggak juga loh, gimana kamu? Mau minta materi, dikenal hukum materi tidak mau. Alasannya lain ini materi lain. Loh, materi lain apa? Materi yang ini volume. Seperti itulah. Salah satu contohnya di sini juga masalah kudrah Tuhan. Nah, kenapa Mutakallimin Syiah ini mengatakan bahwa Tuhan dengan semua makhluk sama? Ada alasannya. Nisbahnya itu sama, hubungannya sama. Jadi tidak ada yang spesial. Yang Tuhan cipta hanya satu, nggak ada. Semua dicipta Tuhan. Nah, alasannya apa? Dia katakan karena yang bisa terwujud itu yang mungkin wujud. Kalau mustahil wujud, tidak mungkin ada. Jadi yang bisa ada itu hanya yang mungkin wujud. Nah, mungkin wujud ini esensi. Apa artinya mungkin wujud? Atau wujud mungkin? Yang artinya yang keberadaannya, hubungan antara dia, bukan belum ada kan, ini kan belum ada. Yakni yang mungkin wujud ini atau mungkinul wujud ini, yakni yang hubungannya kepada wujud dan tiada itu sama. Tidak lebih cenderung ke wujud, tidak juga lebih cenderung ke tiada.
Nah, ketika hubungannya sama, hanya itu yang menjadi penyebab daripada butuhnya mungkin kepada sebab. Kan ini, ketika saya mungkinul wujud jadi apa? Tidak mesti adanya, tidak mesti tiadanya. Berarti saya dulu tidak ada, sekarang ada. Nah, berarti saya tidak wajib wujud. Sebab kalau wajib wujud tak pernah tiada. Wajib wujud selalu ada, tapi saya tidak selalu ada. Berarti mungkinul wujud. Oh, Anda bukan mungkinul wujud. Apa? Mustahil wujud. Tidak mungkin mustahil wujud, orang sudah wujud. Wajibul wujud tidak mungkin karena dulu tidak ada. Mustahil wujud juga tidak mungkin karena sekarang sudah ada. Nah, mungkinul wujud ini, wujud mungkin ini, untuk menjadi wujud dan untuk menjadi tiada, itu perlu kepada sebab. Nah, perlunya dia kepada sebab apa? Enggak, perlunya. Apa sebabnya dia perlu kepada sebab? Karena mungkinul wujud. Sebab sesuatu itu perlu kepada sebab. Sebabnya dia perlu kepada sebab hanya satu, bahwa dia secara esensial mungkinul wujud. Tidak ada di situ mungkinul wujud yang tidak berdimensi sehingga dia saja yang perlu kepada Tuhan, yang lain tidak bisa kepada Tuhan. Tidak ada hubungan. Pokoknya sebabnya semua yang ada, yang tadinya tidak wajib dan tidak mustahil, yang ada ini semua memerlukan kepada sebab. Sebabnya dia perlu kepada sebab, bukan non-dimensi, bukan banyak dimensi. Kan filsafat membagi itu. Kalau yang tidak dimensi, dia bisa keluar dari Tuhan, dicipta Tuhan langsung. Tapi kalau berdimensi seperti materi, tidak bisa dicipta langsung sama Tuhan, harus pakai perantara. Begitu kalau di filsafat. Kalau di ilmu kalam tidak, yang kalam ini mengatakan tidak. Alasannya apa? Karena perlunya, sebabnya akibat perlu kepada sebab itu hanya satu. Jadi apa? Mungkinul wujud. Tidak ada mungkinul wujud sederhana, mungkinul wujud rangkap, mungkinul wujud benda. Tidak ada. Akal satu, akal dua, barzah, materi, tidak ada. Walau mungkinul wujud. Akal satu mungkinul wujud, barzah mungkinul wujud, akal 9, akal 1000 mungkinul wujud, barzah mungkinul wujud, materi mungkinul wujud. Selain Tuhan yang ada ini semua mungkinul wujud, malaikat mungkinul wujud. Nah, dan karena dia mungkinul wujud, kemungkinan wujud dan dia itulah yang membuat dia perlu kepada sebab. Oleh karena itu tidak ada spesifikasi itu. Maka itu semuanya bisa dicipta oleh Tuhan dan bisa keluar dari Tuhan. Nah, kalau filsuf mengatakan apa? Tidak bisa. Yang dicipta Tuhan hanya satu. Karena kalau dua keluar dari Tuhan, berarti ada dua dimensi pada Tuhan. Tuhan mencipta A, Tuhan mencipta B. Tuhan mencipta air, Tuhan mencipta api. Berarti dalam diri Tuhan ada dua kuasa. Kuasa keapian, kuasa keairan. Berarti ada dua kuasa. Kalau 1 juta makhluk dicipta Tuhan, berarti ada 1 juta kuasa yang berlain-lain. Kenapa berlain-lain? Karena akibat dan sebab harus berhubungan. Orang haus minum air, jangan makan batu. Orang ingin bertanam padi, ingin panen padi, ya menanam biji padi. Orang ingin misalnya makan durian, ya bercocok tanam biji durian. Jangan menanam biji padi lalu mengatakan apa? Kenapa kamu tanam biji padi? Ya karena aku mengharapkan pohon durian nanti yang tumbuh. Tidak bisa. Antara sebab dan akibat harus ada kebersamaan, ada kesamaan, kesenyawaan. Jadi kalau Tuhan mencipta api, kuasa yang dipakai Tuhan untuk mencipta api tidak mungkin sama dengan kuasa yang dipakai Tuhan untuk mencipta air. Sama-sama kuasa, tapi berlainan kuasa untuk mencipta api. Tidak bisa kuasa yang mencipta api ini untuk mencipta air. Karena berarti tidak ada hubungan antara sebab akibat. Nah, tapi karena ada hubungan antara sebab akibat, maka kuasa yang dipakai Tuhan untuk mencipta api tidak akan sama dengan kuasa yang dipakai untuk mencipta air.
Nah, kalau pada diri Tuhan ada kuasa keapian, ada kuasa keairan, berarti ada dua kuasa pada Tuhan. Dan sudah pasti kuasa keairan bukan kuasa keapian, kuasa keapian bukan kuasa keairan. Berarti dua-duanya terbatas. Ketika terbatas, seberapapun kuasa Tuhan dikumpulkan, tetap hasilnya akan terbatas. Kalau kuasa Tuhan terbatas, ada awal, ada akhir. Kalau ada awal, berarti sebelum awal tidak kuasa. Kalau ada akhir, setelah akhir, berarti tidak kuasa. Maha suci Tuhan dari tidak kuasa. Itu kata filsuf. Oleh karena itu, yang dicipta Tuhan hanya satu. Alasannya diantaranya yang tadi itu. Nah, kalau Sanawiyah mengatakan apa? Bahwa yang dicipta Tuhan, Tuhan tidak mampu mencipta yang jelek. Mereka mungkin melihat bahwa Tuhan itu indah, maka yang jelek-jelek tidak keluar dari Tuhan. Tapi banyak muslimin yang berpikir begitu. Zina itu dari kita, bukan dari Tuhan. Mabuk itu dari kita, mencuri dari kita, bukan dari Tuhan. Sholat dari Tuhan. Ada ayatnya. Yang baik dari aku, kata Tuhan, yang buruk dari dirimu sendiri. Itu ditafsirkan seperti itu. Padahal apa? Seperti tadi dijelaskan, kudrat Tuhan itu dua-duanya. Nah, tapi yang bertanggung jawab siapa? Manusia. Karena manusia tidak sama dengan telur ayam. Yang dijadikan perantara oleh Allah untuk mencipta ayam, telur ayam. Yang dijadikan perantara oleh Tuhan untuk mencipta sholat dan zina, manusia. Nah, manusia punya akal, maka dia yang bertanggung jawab. Begitulah kira-kira. Jadi kalau ilmu kalamnya mengatakan apa? Karena sebabnya akibat perlu kepada sebab itu hanya esensinya mungkin wujud, maka nisbah ini sama semua kepada Tuhan, bagian tidak. InsyaAllah dia juga akan menjelaskan, tapi insyaAllah selalu ada iskal. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi.